Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam ibadah keluarga pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu saat ini, supaya firman yang hamba-Mu sampaikan ini benar-benar berasal daripada Tuhan dan berkuasa untuk bisa memberikan pengertian kepada jemaat-Mu. Dan bagi jemaat-Mu yang membaca dan mendengarkan firman-Mu, berkati, supaya mereka juga bertumbuh di dalam pendengaran mereka tentang firman-Mu. Bahkan mereka juga siap melakukan firman-Mu dengan setia dan taat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 141, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab Mazmur 141, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Doa dalam pencobaan, Mazmur Daud. Ya Allah, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalah mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, bagaimana kabar di rumah? Semoga sehat-sehat semua Bapak, Ibu, dan Saudara. Pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara mendengarkan firman Tuhan, dan tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah carilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di situ dalam ayat 9 tadi ada kata jerat, ada kata perangkap, dan juga kata jala yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara pasti tahu jerat, perangkap, dan jala itu
seperti apa? Tentu hal itu adalah alat-alat yang dipakai, yang dipergunakan oleh manusia untuk menangkap hewan buruan yang ada. Nah, jala, jerat, bahkan juga perangkap tadi, inilah yang dipakai oleh pemazmur Daud. Dia menggunakan hal ini sebagai sebuah kata-kata dalam ayat 9 yang diperuntukkan kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada saudara-saudaranya yang ada. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan ini tidak bisa dipungkiri. Orang-orang yang ada sekeliling kita, mereka melakukan dan memasang jerat dan perangkap atau jala untuk menghancurkan, bahkan untuk membinasakan kehidupan kita. Bahkan dikatakan ada juga orang-orang beriman yang melakukan hal itu untuk menghancurkan saudaranya yang juga beriman. Nah, yang menjadi satu masalah besar yang kita bisa lihat di sini adalah ketika seseorang itu ada dalam perangkap dan jerat, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang tersebut? Apa yang harus kita lakukan kalau kita juga berada di dalam jerat dan perangkap yang ada? Karena tidak sedikit kita melihat, mendapati ada orang-orang yang sudah terjerat, sudah terperangkap dengan segala kejahatan dari saudara-saudara yang ada. Mereka menghadapi, melawan itu dengan bentuk kekerasan. Mereka menghadapi dengan sesuatu perbuatan yang jahat. Seperti juga mereka melawan dengan melakukan niat yang jahat. Contohnya untuk juga menghabisi, membunuh saudara-saudara mereka yang juga menjebak, yang juga memberikan perangkap dan jerat kepada mereka itu sendiri. Nah, bagaimana menurut Alkitab? Apakah hal itu harus kita tiru? Apakah hal itu juga harus kita lakukan? Mari kita belajar firman Tuhan pada saat ini. Apa yang dilakukan oleh Daud? Di sini kita bisa lihat, ternyata Daud yang adalah Raja Israel juga terjerat, terperangkap oleh seseorang. Bahkan seseorang itu adalah seorang yang dekat dengan dia. Siapakah dia? Ya tentu adalah anaknya sendiri, yakni Absalom. Bapak Ibu bisa bandingkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15. Di sana Bapak Ibu dan Saudara bisa baca apa yang dilakukan Absalom yang adalah anak Raja Daud itu sendiri. Absalom di sini menginginkan tahta kerajaan Daud. Dia menginginkan tahta kerajaan ayahnya dengan cara merebut tahta ayahnya. Dalam 2 Samuel tadi pasal yang ke-15 di sana sampaikan bahwa dia ada melakukan satu persepakatan jahat. Ya, dia melakukan hal-hal yang mana membuat akhirnya Daud itu melarikan diri, meninggalkan Yerusalem. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita bisa lihat di sana di dalam Mazmur pasal 141. Ayat yang pertama di sana dikatakan, mari saja kita untuk kembali membaca. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Di sini kita lihat bagaimana Daud menghadapi perangkap jerat yang juga tentunya kita tahu sendiri dibuat oleh anaknya yakni Absalom. Daud adalah seorang raja, Bapak, Ibu, dan Saudara. Walaupun dia seorang raja, dia tidak menghadapi anaknya dan juga orang-orang yang mendukung anaknya yakni Absalom dengan kekuasaannya, dengan kekerasan yang ada. Tapi Daud melakukan dengan cara yang terpuji, dengan cara yang terhormat, yakni mencari Tuhan. Bagaimana dia mencari Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya dalam firman tadi sudah disampaikan, yakni melalui doa. Namun harus kita ingat, doa yang dinaikkan oleh pemazmur Daud
bukan dia lakukan di Yerusalem, khususnya di Bait Allah. Tadi dalam 2 Samuel pasal 15 dikatakan, dia melarikan diri keluar dari kota Yerusalem dan berada di satu tempat. Dari tempat itu dia mendirikan sebuah kemah, dan di dalam kemah itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengangkat tangannya seperti memberikan persembahan ukupan yang senantiasa dia lakukan di hadapan Tuhan ketika dia berada di Bait Allah membawa persembahan ukupan. Saat dia datang kepada Allah, berbicara, bercakap-cakap dengan Allah. Nah, di sini beda situasinya. Dia berada di dalam sebuah kemah. Dia berseru kepada Tuhan, memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, apa seruan Daud kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi keadaan yang dia hadapi pada saat itu? Kita lihat ayat berikutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Di sana tadi katakan ayat ketiga, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengawasi bibirnya, agar Tuhan menjaga mulutnya. Karena mulut itu bagikan pintu kehidupan yang bisa mengeluarkan kata-kata yang baik dan juga mengeluarkan kata-kata yang jahat. Kalau kita berada di dalam kondisi seperti Daud, tentunya banyak orang yang tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Daud. Dalam kondisi yang menyakitkan, kondisi yang kecewa karena akibat ulah dari anaknya, yakni Absalom yang ada. Kondisi yang penuh dengan emosi yang ada. Dia tetap memohon kepada Tuhan agar Tuhan menjaga mulutnya, Tuhan menjaga bibirnya yang ada, sehingga tidak ada kata-kata kutukan, tidak ada kata-kata sumpah serapah, tidak ada kata-kata makian yang dilontarkan kepada musuh-musuhnya, termasuk kepada anaknya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang patut kita pelajari dari kehidupan Daud. Banyak tadi orang ketika mengalami kekecewaan, sakit hati, marah karena ulah seseorang, apalagi orang itu dekat dengan dia, sadar atau tidak sadar, dia mengeluarkan kata-kata kutukan, dia mengeluarkan kata-kata makian, dia mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Ini yang sangat bahaya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Padahal kita tahu kata-kata makian, sumpah serapah, kata-kata yang jahat, itu adalah kata-kata yang tentunya tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita dalam mulut kita yang sama, di mana kita memuji nama Tuhan, dari mulut kita juga keluar kata-kata makian, kata-kata berdusta, kata-kata sumpah, kata-kata jahat, kata-kata fitnah dari mulut kita. Nah, ini yang harus kita belajar dari kehidupan Daud. Yang kedua yang kita bisa lihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dimohonkan Daud kepada Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Bukan hanya mulut bibir kata yang dia mohon kepada Tuhan untuk Tuhan awasi, untuk Tuhan jaga, tetapi kita bisa melihat di sana, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana Daud memohon agar supaya Tuhan juga mengarahkan hatinya tetap memiliki hati yang bersih, agar supaya dalam hatinya tidak tersimpan dendam, tidak tersimpan benci, tidak tersimpan amarah yang akhirnya mendatangkan tindakan pembunuhan, balas dendam kepada lawannya, termasuk kepada anaknya sendiri. Ini yang kita bisa lihat. Hal yang ketiga yang kita bisa lihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang juga dimohonkan oleh Daud kepada Tuhan itu sendiri. Kita bisa lihat bersama-sama di sini
di mana dikatakan bahwa dia berseru di dalam doa terus-menerus dalam ayat yang kelima, agar dia bisa menentang kejahatan-kejahatan yang ada. Dia mohonkan kepada Tuhan supaya segala kehidupannya tetap menunjukkan kehidupan yang berkenan, kehidupan yang benar, kehidupan yang tidak ada dalam kejahatan. Dia mohon supaya dia menentang, dia melawan kejahatan-kejahatan yang ada. Inilah yang dimohonkan oleh Daud, Bapak, Ibu, dan Saudara, kepada Tuhan Allah sendiri. Nah, inilah yang menjadi satu komitmen yang kita bisa belajar kepada Daud, di mana Daud tetap menunjukkan matanya, melihat bahwa hanya kepada Allah lah yang menjadi kekuatannya. Hanya kepada Allah lah satu-satunya otoritas yang bisa mengatur segala sesuatunya, yang mengendalikan segala sesuatunya. Dan hanyalah kepada Allah satu-satunya yang penolong, yang mengerti dan memahami betul apa yang dia alami dan bagaimana Allah berbuat yang baik terhadap dirinya, dan tentunya juga kepada lawan-lawannya atau kepada musuh-musuhnya yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, apa yang kita mau ambil dari pelajaran firman Tuhan pada saat ini? Kita bisa melihat bahwa tadi dikatakan di dalam kehidupan kita ada begitu banyak orang sekeliling kita yang memasang perangkap, jerat, atau jala untuk menghancurkan dan membinasakan kehidupan kita. Perangkap dan jerat itu berbagai macam. Bisa berupa uang, jabatan, kekuasaan, kesenangan, bahkan juga cinta, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, oleh karena itu, kita melihat apa yang harus kita lakukan tadi ketika kita diperhadapkan dalam situasi seperti itu. Yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara, belajar seperti Daud, di mana Daud tidak hanya mengandalkan diri sebagai seorang raja, tidak mengandalkan kekuasaannya, melainkan dia mengandalkan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dan meminta Tuhan supaya hidupnya tidak tercemar di dalam dosa, supaya hidupnya tetap kudus walaupun dia tersakiti, walaupun dia kecewa, walaupun dia marah, tetapi itu tidak membuat dia ada di dalam dosa. Ini juga lah yang kita belajar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan saja meminta kepada kita. Lewat juga di dalam kehidupan Daud dikatakan, carilah Tuhan karena ia siap ditemui, karena dia dekat kepada kita. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan Saudara ada dalam sebuah perangkap dan jerat, di mana ada seseorang mau menghancurkan kehidupan keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang Bapak, Ibu lakukan? Cari Tuhan. Cari Tuhan melalui apa? Melalui doa, melalui beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menaikkan doa, kita harus memposisikan bahwa Tuhan itu lebih tinggi daripada kita. Ya. Terkadang ada orang gagal dalam mencari Tuhan. Ketika dia mencari Tuhan melalui doa, dia memposisikan dirinya lebih tinggi daripada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan membawa atribut-atribut bahwa inilah, aku adalah pemimpin bangsa. Aku adalah pemimpin rakyat, masyarakat yang ada. Aku adalah pemimpin gereja. Maka juga aku adalah umat yang juga rajin di dalam melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada. Sehingga ketika dia mencari Tuhan, dia menganggap dan memperlakukan Tuhan sebagai pribadi yang bisa diatur seenaknya menurut kehendaknya sendiri. Dan kita bisa melihat orang-orang seperti ini gagal di dalam kehidupannya. Kehidupan mereka mengalami kebinasaan dan kehancuran, bukannya kebahagiaan yang mereka peroleh. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berdoa, marilah kita berdoa dengan sungguh, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Tidak ada apa-apanya.
Begitu juga dengan Daud ketika dia berseru. Dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Dia melihat bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada kekuatannya, dia tidak berdaya. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari dalam ibadah keluarga pada saat ini bersama-sama, sungguhlah mencari Tuhan dengan merendahkan diri di hadapannya. Rajinlah terus beribadah dengan ketaatan, dengan kesetiaan yang ada. Percayalah bahwa kita akan terlepas dari segala jerat, dari segala perangkap yang dibuat oleh iblis lewat orang-orang, baik yang dekat dengan kita maupun yang jauh, untuk menghancurkan dan membinasakan hidup kita. Terus menjalani hidup ini dengan perjuangan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama, yang telah mengajari kepada kami bahwa ketika kami diperhadapkan dengan sebuah masalah apapun juga, yang juga dibuat oleh kuasa-kuasa kegelapan melalui orang-orang yang lemah iman, mereka yang dekat dengan kami, bahkan mereka yang jauh, kami diajari untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri, untuk tidak mengandalkan kekuatan dan kekuasaan kami, melainkan kami datang dengan kerendahan hati mencari Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan kami menemukan jalan keluar, bahkan kami dituntun tetap hidup di dalam kebenaran yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuhan berkati kami semua para pelayan dan jemaat-Mu. Berikan kesukacitaan kepada kami semuanya untuk mampu menjalani hari-hari kehidupan ini. Walaupun kami mendapatkan ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini, tetapi kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu dekat, yang selalu melihat kehidupan dan juga menolong kami. Berkati kehadiran kami menjadi berkat di tengah masyarakat, di tengah pemerintahan bangsa Indonesia yang kami cintai, bahkan di dunia ini Tuhan. Agar supaya mereka juga boleh belajar melihat kehidupan kesaksian kami untuk juga datang kepadamu Tuhan, mengandalkan Tuhan di tengah-tengah masalah mereka. Terima kasih juga untuk tim support ibadah yang ada, berkati yang juga mereka berjuang untuk juga menyelenggarakan segala ibadah yang terjadi di dalam ibadah keluarga yang ada pada malam hari ini juga secara khusus. Berkati mereka, berikan kesehatan, kemampuan, dan sukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Berkati ibadah keluarga kami ini sekarang juga, bahkan di hari-hari minggu berikutnya. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.